Rabbil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, Ibu, kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat Al-Mudaththir ayat 40 sampai 45. Kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Minasyaitonirrajim. Fi jannati yatasaalun anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna naqudu ma'al qaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Artinya, di dalam surga penduduk surga saling bertanya tentang para pendosa, apa yang membawa kalian masuk ke neraka? Mereka menjawab, dulu kami tidak salat, dan dulu kami tidak memberi makan orang miskin, dan dulu kami terlibat dalam perkataan yang tidak baik, dan dulu kami mendustakan hari pembalasan. Di ayat ini, Ibu, menceritakan tentang dialog penduduk surga dan penduduk neraka kelak. Jadi dialog ini diawali dari percakapan sesama penghuni surga. Jadi nanti di surga itu kita saling mauta berbicara. Di jannati yatasaalun, di dalam surga mereka saling berbincang-bincang. Jadi di surga itu Ibu, kita duduk berhadap-hadapan, muttaqin ya. Mereka duduk berhadap-hadapan, lalu mauta membincang masa lalu. Memang begitulah kebahagiaan ya. Orang bahagia itu mauta, itu ciri orang bahagia. Maka orang kaya itu kan biasa karena mauta, biasanya Pak. Ya, karena orang miskin ada karyotan Pak, ya kan? Yang banyak yang karyotan itu kan dek kayu, duitnya sana. Tapi itu kalau sana Pak, itu kalau sana pasti cerita banyak, pasti otak banyak. Itu sudah hukum alam saja begitu. Ciri orang sana, acuk duduk montak, itu ciri orang sana. Allah, 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 Allah. Masuk TV, malah kan bisa masuk TV apa? Allah, Itu kok ada naluk-naluk Pak? Bapak, Allah, kan naluk-naluk. Rabbil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, Ibu, kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat Al-Mudaththir ayat 40 sampai 45. Kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fi jannati yatasaalun anil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna naqudu ma'al qaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Artinya, di dalam surga penduduk surga saling bertanya tentang para pendosa, apa yang membawa kalian masuk ke neraka? Mereka menjawab, dulu kami tidak salat, dan dulu kami tidak memberi makan orang miskin, dan dulu kami terlibat dalam perkataan yang tidak baik, dan dulu kami mendustakan hari pembalasan.
situasi. Di ayatnya BU menceritakan tentang dialog penduduk surga dan penduduk neraka kelak. Jadi dialog ini diawali dari percakapan sesama penghuni surga. Jadi nanti di surga itu kita saling mauta berbicara. Di jannati yatasaalun, di dalam surga mereka saling berbincang-bincang. Jadi di surga itu besok ibu kita duduk berhadap-hadapan, muttaqiin ya. Mereka duduk berhadap-hadapan, lalu mauta membincang masa lalu. Memang begitulah kebahagiaan ya. Orang bahagia itu mauta. Itu ciri orang bahagia. Maka orang kaya itu kan biasa karena mauta. Biasanya Pak. Nah, karena orang miskin ada karyotan Pak. Ya kan? Yang banyak yang karyotan itu kan dek kayu, di duitnya sana. Tapi itu kalau lasanan Pak. Itu kalau lasanan pasti cerita banyak. Pasti otak banyak. Itu sudah hukum alam saja begitu. Ciri orang sana, acuk duduk mota, itu ciri orang sana. Duduk berdekatan, mutaqabilin berhadap-hadapan. Nah sepanjang hari kita mota itu saling tanya, saling jawab. Cia mengecek, cia menjawab, cia bertanya, cia menjawab, dan begitu terus. Tidak ada bantah-bantahan. Jadi orang suruh itu bego cuipin-pin, mengecek cie, kecek dan cie, betul. Tapi kalau di dunia kau dibantah ulang sekali itu ciri dunia begitu. Apa yang kita bicarakan di surga itu? Anil mujrimin, para pendosa. Jadi di surga itu kita mau tahu di mana rakun. Tidak nampak di surga, itu ya. Jadi besok awak di surga itu memperkunjang orang begitu. Dan itu boleh, karena di surga tidak ada lagi dosa. Minum khamar boleh. Bahkan disediakan Allah khamar itu bukan gelas, sungai. Wa anharun min khamar, sungai-sungai khamar. Ada sungai brandy, sungai whisky, sungai vodka, sungai bir, sungai. Dan sungai itu tak ketik kalau ibu ya. Lebar sungai bir, lebar sungai vodka, itu lebarnya 40 tahun perjalanan. Oh panjangnya ibu ya, lebarnya saja 40 tahun perjalanan. Nanti kalau di surga minum khamar ibu, tidak pamut. Itu surga begitu, mana surga terbatas ibu. Yang terbatas dunia, surga tidak ada batasan lagi. Tidak ada limit, minum tidak ada limit, makan tidak ada limit, bahagia tidak ada limit. Jadi boleh, tidak ada dosa lagi minum khamar di sana. Nah, mempergunjingkan orang tidak ada dosa lagi. Makanya kata Allah, la yasma'una fiha lagwaw wala taksima. Di surga tidak ada lagi lagwa, tidak ada lagi dosa. Itu surga. Kalau di dunia kok bergunjing musuh neraka itu. Jadi ibu yang hobi bergunjing sabar dulu. Nanti di surga bergunjing tak sabar. Kan bergunjing itu kenikmatan. Tak nikmat bergunjing itu ya. Nikmat bergunjing itu. Ada nikmat bergunjing itu mampu dilihat besok. Tapi tunggu dulu besok di surga. Setelah selesai perkara satu nak bergunjing ada. Akan mempergunjingkan para pendosa. Sianu. Kita sebut satu-satu. Ya, sambil duduk berhadapan-hadapan sambil makan minum. Baca itu. Nah. Lalu kata Allah, kalau kalian ingin tahu di mana mereka, bagaimana keadaan mereka, maka datanglah ke neraka, kata Allah. Maka penduduk surga disuruhlah datang ke neraka sama-sama. Disuruh kita datang ke neraka sama-sama. Nah, jadi nanti kita ada studi tur ke neraka. Ada studi tur ke neraka. Kenapa kita disuruh ke neraka itu? Bukan hanya melihat keadaan mereka, supaya bertambah rasa nikmat surga. Nyok kalau awak ingin tahu nikmat awak Bapak Ibu, nikmat awak banyak. Perintah Nabi unzur ila man asfala minka, bakawanlah jurang nikmat kita banyak, bakawan jurang miskin kata Nabi.
Kok bakawan orang kayu kasih atiwak sakit nampak lewat dapet. Tapi kalau bakawan orang miskin banyak lagi nampak nyawa. Coba ibu-ibu jangan acuk-acuk masuk ke rumah orang kayu. Jangan. Kalau ibu masuk ke rumah orang kayu, ibu pulang bercakap apa? Kalau ibu penyakit ibu kalau masuk ke rumah orang, dia nyopresu rumah orang tu dari ruang tamu sampai ke kamar mandi mencari itu. Ayah dah ada di rumah punya, minta kapak rumah, Pak balik ke Pak, Pak balik ke Pak, Pak balik ke Pak, betul? Aku siapa? Tuh dan tangan kau kasih tu siapa? Makanya ibu jangan cocok masuk ke rumah orang kayu kasih aktifan. Nah masuk ke rumah orang miskin supaya terasa nikmat banyak, supaya terasa banyaknya nikmat surga. Disuruh menjadi orang susah di neraka. Itu rahasianya kita disuruh ke neraka supaya nikmat surga itu bertambah rasanya dengan melihat orang yang susah. Nah begitu sampai di neraka terjadi lagi apa dialognya? Penduduk surga bertanya, masalah kakum fi sakar, kenapa kalian masuk neraka ini? Ditanya, kenapa kalian masuk neraka? Ada ampe jawabannya. Satu, qalu lam naku minal musallin. Pertama, seluruh penduduk neraka kompak menjawab. Apa jawabannya? Dulu kami tidak salat. Itu sama, tak ada bedanya tuh. Jadi, Bapak Ibu, salat itu ibadah yang membawa semua orang ke neraka. Itu penduduk neraka yang ngomong begitu. Jadi kalau ada orang tak salat, ya itulah penduduk. Pada orang tak sumayang, Pak, itu penduduk neraka yang sedang berjalan di bumi. Padahal penduduk neraka sendiri ngomong begitu. Dulu kenapa kalian masuk neraka? Kami tak salat. Kalau kami salat, tidak akan masuk neraka. Bahkan begini, Ibu. Perintah salat apa? Aqimus salat. Orang yang salat apa? Muqimus salat. Makanya Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimis salat, muqimas salat. Itu doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, jadikan saya orang yang mendirikan salat. Perintahnya aqimus salat, orangnya muqimus salat. Tapi yang masuk neraka bukan muqimus salat. Lam naku minal musallin, bukan lam naku min muqimis salat. Apa maknanya itu? Walaupun kami salatnya dulu surang-surang, walaupun salat tak berjamaah, walaupun neraka, itu hebat. Pokoknya salat saja 5 waktu, tak berjamaah, tak. Nah, tentu kalau tidak masuk neraka, tentu kalau masuk surga berjamaah, tidak semayang capek, ayatnya inna atena qulullah panjangan. Kalau masuk surga, ya besok jadi surga ketek itu surganya. Tanya Tuhan, kok ketek surga orang kok kawin-kawin? Akhirnya ayatnya inna atena qulullah panjangan, surga kawin lah gitu. Ya kalau tidak kawin surga tentu berjamaah, ayatnya bisa panjang, surganya lama, sujudnya lama. Apa salat itu kalau ingin surga lawin gitu. Tapi kalau andai salat saja, walaupun salat itu dalam tanda kutip minimal, tetap tidak masuk neraka. Itu hebatnya salat itu. Asalkan dia mau salat, walaupun minimal ukuran salatnya, tidak akan masuk neraka. Salat, tapi lam naku minal musallin. Itu hebatnya salat itu. Orang yang salat minimal saja tidak akan masuk neraka. Apa kita yang salat berjamaah tambah salat sunat, maka Bapak Ibu yang hadir doa tidak mungkin ke neraka, tidak mungkin, mustahil. Kecuali Bapak Ibu sendiri, kecuali Bapak Ibu banyak utang, itu bisa jadi. Kecuali Bapak Ibu banyak masalah jurang, itu bisa jadi. Sepanjang tidak ada masalah aja manusia, salat Bapak Ibu tidak akan masuk neraka. Itu penduduk neraka tetap begitu. Kenapa kalian masuk neraka? Kami tidak satu semayang, tidak salat kami dulu. Ini menjadi bukti Bapak Ibu, salat ini ibadah pokok yang sudah ada sejak Nabi Adam. Bapak Ibu Ustaz, yang masuk neraka bukan hanya umat Nabi Muhammad, semua manusia sejak Nabi Adam yang tidak salat. Salat Ibrahim ayat 37. Nabi Ibrahim itu setelah Ismail lahir di Palestina, dipindahkan ke Ka'bah. Berjalan sebulan Nabi Ibrahim memindahkan anaknya di pinggir Ka'bah, di samping Baitullah.
tanah tandus dan gersang, tidak ada orang, tidak ada tanaman, tidak ada air, tidak ada kehidupan. Apa kata Ibrahim? Untuk apa dia tinggalkan anaknya di samping Ka'bah? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, saya tinggalkan anak saya di tanah tandus yang gersang, tak ada orang, tak ada kehidupan. Indah Baitikal Muharram, yang ada hanya rumah Baitullah. Untuk apa? Supaya anak-anak saya, anak cucu saya menjaga salatnya. Itu artinya Nabi Ibrahim salat itu. Itu makanya anaknya nyepindahan ke samping Mas Haji. Maka tidak ada manusia yang paling beruntung hidupnya. Itu manusia yang paling beruntung di muka bumi. Kau dapatlah rumah ada sudi Mas Haji, tidak usah beruntung kurang lebih. Nabi Ibrahim sebulan berjalan kaki memindahkan anak di sudi Mas Haji. Baru beruntung begitu. Ibu bapak kalau di sudi Mas Haji pasti ke Mas Haji semuanya. Hujan labik papa dui pun tinggal merompek saya masih bohong. Tapi kok jauh rumah di Mas Haji begitu, rinai saya dah fikir begitu masih kita jauh. Coba tanya orang nak pergi ke Mas Haji begitu, bapak nak ke Mas Haji ibu jauh sana tu hujan, tak ada. Kalau di sudi Mas Haji alasannya di merompek saya. Tidak ada manusia yang paling beruntung begitu, kecuali mereka yang tinggal di sudi Mas Haji. Yang kacau yang di sudi Mas Haji. Kalau tak ke Mas Haji, kacau. Padahal Allah telah memilikinya sebagai manusia paling beruntung tu. Tidak lo ke Mas Haji. Kalau sudi Mas Haji tinggal satu. Ya. Salat nomor 1. Jadi Nabi Musa salat, itu makanya di Bukit Tursina Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Apa kata Allah? Aqimis salah li zikri. Salat Nabi Musa itu. Nabi Syuaib salat. Makanya umatnya berkata, "Hei Syuaib, apakah karena engkau salat engkau jadi jujur?" Oh iya, kata Nabi Syuaib. Nabi Isa juga salat, wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Itu Nabi Isa begitu. Nabi Zakaria salat, makanya Nabi Zakaria diberitahu kapan diberitahu istrinya hamil. Istri Nabi Zakaria itu hamil usia 90 tahun. Usia 90 tahun baru istrinya hamil. Jadi ibu tidak usah khawatir. Yang umur 60 itu masih ada kesempatan. Amin. Ya. Istri Nabi Zakaria itu umur 90 tahun. Amin. Kapan bahwa qaimun yusalli fil mihrab, ketika dia sedang berdiri salat di mihrabnya. Salat Nabi Zakaria begitu. Semua umat-umat dulu salat. Tidak ada satupun manusia di muka bumi kecuali mereka dapat perintah salat. Dan salat akan terus sampai hari kiamat sejak bumi dibentangkan Allah. Bila salat berhenti, kiamat pasti terjadi. Bila tidak ada lagi orang yang salat di muka bumi, tidak lagi azan berkumandang, tanda kiamat akan terjadi. Selama azan berkumandang, kiamat belum akan terjadi. La taqumus sa'ah hatta ya'qa may yaqulu fil ardi Allah Allah. Kiamat akan ditunda Allah. Kiamat belum akan terjadi selama ada di muka bumi orang yang berteriak nama Allah Allah. Artinya salat Allahu Akbar. Selama masih ada orang salat, kiamat sudah ada sejak bumi dibentangkan Allah sampai bumi dihancurkan Allah. Itu kenapa semua manusia ketika ditanya kenapa masuk neraka, dulu kami tidak salat karena ini ibadah pokok. 2, walau nakunu imul miskin, dulu kami tidak ikut memberi makan orang miskin. Hebat Bapak Ibu ya. Ternyata salat itu tidak menjamin Bapak Ibu. Kalau kepedulian kita tidak ada. Itu hebatnya begini filosofi salat. Apa awal rukun salat? Takbir, Allahu Akbar. Urusan kita dengan Allah, Allahu Akbar. Tapi apa penutup salat? Salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Apa artinya itu? Menebarkan kebaikan kepada orang sekitar kita. Mustahil orang kalau salatnya benar tapi tidak punya sensitif kepada penderitaan orang. Itu kenapa fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Mereka lalai dari salat, bukan lalai dalam salat. Bukan fi salatihim sahun, an salatihim sahun, lalai dari salat. Kalau lalai dalam salat itu celaka semua kita Bapak Ibu. Untung Allah dah menggunakan fi salatihim sahun. Kalau lalai dalam salat, mana dah bagus lambat sembahyang. Bukan nak pernah cok. Tak kau lagi gaya, tak kau nak ambil. Pada
ada pakai bulu nah tagakkan Allah tigo itu. Nah, Itu kalau fi salatihim itu masuk neraka tuh, landai kamu tuh. Pada tak imam lupu-lupu baca ayat. ya. Andai fi salatihim sahur, imam itu masuk neraka kok, landai kamu itu. Tapi salat dapat waktu berjamaah, tapi jauh dari salat itu, tidak paham dia salat itu. Tidak berdampak salat dalam hidupnya, lu sujud tapi sombong dan hina, itu celaka. Padahal lu sujud, dia menghinakan dirinya dalam salat. Sudah salat sombongnya tak ada dia hina. Dia baca salat usuk kidah, tapi jurang tetangga tak belok, juru sana kacakak, jauh kawasan kampung tak persatuan, tapi salat hari. Di mana assalamualaikum itu? Itu yang jauh dari salatnya. Itu kenapa salat yang pertama tidak peduli dengan orang lain, yang kedua lu sekali itu biru tidak bisa dipisahkan itu. Bukti orang ibadahnya baik, sosialnya baik. Coba puasa mana haus lapar kan? Bakal haus lapar, rasakan orang miskin, tak tuh. Kau orang yuk jomong ibadah tuh. Haji, apa rukun haji yang paling pertama? Ihram. Apa itu ihram? Ihram itu bukan pakai pakaian putih. Ihram itu menghormati, dari kata haram, hormat, ihram, muhrim, sama dari kata sama itu. Ihram itu artinya menghormati. Hormat itu bahasa Arab tuh. Hormat bahasa Arab tuh haram. Ihram itu menghormati orang. Ibu kalau sudah pakai ihram, udah niat ihram, apa larangannya? Tidak boleh berdebat, tidak boleh bertengkar, tidak boleh mencela, tidak boleh mencaci, tidak begitu? Batangka berdebat tidak boleh, apalagi membunuh. Itu ihram. Nyolah haji dan umrah, tapi jurang ancurnya batangka. Itu yang haji yang ditolak, itu umrah yang ditolak. Kenapa? Ihramnya di situ saja, di tanah sucinya, pulang ke tanah air, tidak ada ihramnya. Ihram itu menghormati. Sebab orang kalau hajinya mabrur, apa tanda orang hajinya mabrur? Kata Allah, lan tanadul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Orang kalau sudah sampai ke level mabrur, dia akan memberikan apa yang paling dia cintai kepada orang lain. Nah, hebat dong. Yang paling dia cintai yang diberikannya pada orang, bukan tak kata judinya. Bapak-bapak, kalau sekarang lebih bukan juga tuh banyak makanan di rumah kan. Dia dah bisa banyak, kalau basi gitu, itu tidak mabrur. Yang mabrur itu yang ketujuh agen kurang itu mabrur. Apa punya oto dua, cik kijang lama, cik kijang Innova baru. Tagak generasi dua oto, kijang Innova baru, cik kijang lama, cik bisa pinjam oto ibu cik. Ayam mah kena pinjaman. Hah? Ayam mabrur itu yang Innova apa? Yang kijang di lama tiga. Tidak murah mabrur itu bego. Kalau mabrur itu tidak jubahnya loh, tidak sorbannya loh, perilaku yang dibentuk dengan ibadah haji ini. Semua ibadah begitu. Kalau ibadah tidak berdampak pada diri kita, pada perilaku kita, itu ibadah yang tidak menghasilkan apa-apa, neraka. Ya Bapak Ibu kita selesai dengan sujud-sujud tidak apa. Sujud kita tuh berbuah dalam hidup kita. Apa buah sujud? Sifat tawadunya muncul, sombongnya hilang. Itu buah. Bapak Ibu assalamualaikum. Apa buah assalamualaikum tuh? Peduli ke orang sok kita, wacani orang susah. Aduh orang susah capek ditolong udah dan tangannya. Itu yang masuk neraka tadi. Kenapa kalian masuk neraka? Kami tidak ikut peduli dengan orang miskin. Tak hebat dong? Hebat Ibu. Nah yang ketiga, wa kunna nakhudhu ma'al fa'idin. Dulu kami tidak bisa menjaga mulut mengicip karena maknanya saya. Ibu banyak orang. Ibu kalau nak perlu mengicip antuk. Jangan sembarang mengicip jo. Kikian kecil itu mengango caranya. Iku la kadua kalau dipikir kecil dengan luar biasa. Banyak kecil kadua tidak pikir lah. Ini satu kecil apa dicatat bego. Wa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jangankan satu kata, setengah kata pun dicatat. Nanti baca, hisab.
Makanya perintah Nabi, kalau engkau beriman dengan Allah dan hari yang akhir, dulu orang jomului, kini tak jomului, orang modal itu ujung jari. Wah. Bapak itu tahan-tahan ujung jari itu, dan kadang dosa ujung jari penerus lidah. Nah, boleh itu lidah bisa hilang sebentar. Bisa lupa orang sebentar itu ke ujung jari, Pak. Menyebar ke seluruh dunia, dipacu orang atau simpanannya, bisa di screenshot orang. Dan itu, waktu ujung jari itu dosa pada kata, kena hati-hati. Yang ada urusan awak jangan komentar jo. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, apa tanda Islam orang itu baik? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda Islam orang itu baik, dia tidak akan berkomentar yang bukan urusannya. Yang tak urusan kita, tak usah. Kalau orang itu komentar, karena apa banyak orang kepo, ingin tahu urusan orang. Dia kepo, maka ada acara di TV namanya Nikita Kepo, tak begitu? Itu dia banyak orang kepo tuh. Mau tahu tak boleh, tak urusan kita tak perlu. Ada satu cerita Bapak Ibu. Jadi bapak kok dapat suami, masya Allah peranainya Ibu. Yobana tak tanggung dulu laku rumahnya Ibu. Sekian lama akhirnya tak mampu dia bertahan, bercerai lah Bapak Ibu. Bercerai. Setelah bercerai dari istrinya ini, kawan di kantornya bertanya, Pak, Bapak pacaran ya Pak? Ya begitu Pak, memang tak bisa dipertahankan. Bapak peranai rumah Pak tuh, waktu apa menceraikannya. Apa kata Bapak tadi? Dulu waktu dia masih istri saya, dia sudah orang lain, bukan istri saya. Apa pentingnya saya membicarakan dia kepada orang lain? Kau ibu kau pacaran, bapak dok tanggung, mungkin ke sebulan apa sih cerita? Terus dulu istri saya dia tidak pernah saya bicarakan. Sekarang dia orang lain, apa urusan saya membicarakan dia? Itu tanda Islamnya orang baik. Tanda Islam orang itu baik, dia tidak berkomentar yang tidak urusan dia. Karena yang masuk neraka itu perkara mulut. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, apa yang paling banyak membawa orang masuk neraka? Kata Nabi, dua, alfa wal farad, mulut dan kemaluan. Dua yang paling banyak membawa orang masuk neraka kok. Kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al atas. Betapa banyaknya orang puasa hasilnya haus dan lapar saja. Kenapa? Mulutnya tidak imsak. Makanya kata Nabi, kalau engkau puasa Ramadan, iza syatama ahadukum, engkau dicaci maki orang. Ibu serang puasa, apa serang puasa kan? Datang orang mencaci maki, Yobana tak tanggung kecilnya. Tak ada suruh ditik kecil orang. Apa perintah Nabi kepada kita? Kulli nafsik, katakan pada dirimu, inni shaim, ambo berpuasa. Kasihan mengecek ambo puasa tu, kawak. Tak kan yang mengecek mencaci maki tu. Jadi banyak cerita apa dan puasa mabi puasa ni berbuat mabi tu. Mengecek itu dia jadi banyak cerita apa ada dan puasa pun. Kau baca puasa ni berbuat itu pun lagi mulai mencaci. Itu yang bisa lidah ditahan. Tu makanya Maryam ketika dicaci maki orang sekampung menggendong anak pun nak ayahnya. Dicaci maki orang perempuan jalan, perempuan lancur, macam-macam lah. Apa kata Maryam? Di surat Maryam ayat 26, Inni nazartu lirrahmani sauman lan falan ukallimal yauma insiyan. Saya berpuasa dan saya akan menahan diri berbicara. Tuh, puasa. Menahan diri bicara. Aku ibu pergi belanja belum puasa, kau capek pulang. Kau belanja 5 minit, motor 2 jam dengan kau. Kau banyak cerita ibu, kau kian kamari, kau habis, bukan hanya habis pahala puasa, dosa neraka. Apa kata kau duduk neraka ni? Dulu kami tidak menjaga lidah. Maka hati-hati jadi lidah tu termasuk ujung jari kau. Yang terakhir, waktu nanukal ibu biyomidin, kami dulu tidak percaya adanya hari pembalasan. Tidak percaya itu bukan hanya tidak beriman.
Orang yang percaya tapi tidak ada nampak kepercayaan itu dalam sikapnya. Jadi ibu apa gitu, bu, pak ada ular di situ di sama tu apa kalau situ. Apa kalau percaya pasti menghindar ya nak. Itu tak ada percaya. Tapi kalau lalu dia pak ke situ pasti tidak percaya nama itu. Apa ada kita ikut neraka, ikut dosa, itu takutnya ke situ. Tidak percaya nama itu. Lah dia tahu kalau kalian begini surga, ini pahala, hendaknya bakal raja tak percaya nama itu. Orang tak pergi subuh berjamaah ini, kok tak beriman tak percaya. Kenapa? Allah sudah soal para malaikat yang subuh berjamaah diselamatkan di sirat, yang subuh berjamaah dapat pahala segini, yang sholat sunat sebelum fajar di waktu fajar dapat pahala lebih baik daripada tak tanggung banyaknya janji Allah. Tidak dibawa ya lah. Tidak percaya nama. Tidak percaya nama. Nah itu yang akan menggolong ke neraka. Dia bersyahadat mengaku Allah Tuhannya, Muhammad Nabinya, cuma dia tidak mengikuti apa yang dijanjikan Allah. Tidak percaya namanya itu. Jadi Bapak Ibu, keyakinan orang tentang akhirat itu nampak dari amal dia. Makanya Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu datang subuh-subuh begini? Encak lalu tadi sudah buku, sudah sahur lagi benar. Bapak kemari Bapak Ibu, Bapak Ibu yakin ada janji yang baik di sini. Yang tidak yakin. Ginilah, apa janji Nabi? Siapa yang salat sunat 2 rakaat saja dikasih lebih dari dunia dan isinya. Tak begitu? Sekarang begini. Kalau Pak Gubernur bagi pengumuman untuk wali kota, siapa yang salat sunat 2 rakaat setelah azan subuh di masjid mendapat Innova 1 unit, tagak Innova banyak di Bogor. Aku yakin lalu di Mas Haji kok. 1000% yakin aku lalu di Mas Haji satunya. Itu nampak tu ha. Bak segi orang kemari yakin lalu pahala tu nampak inovasi, yakin kan? Ikut lebih dari dunia dan isinya, tangga tak ada kemari orang, dia tidak yakin. Kau yakin pasti bakal aja kemari. Jadi keyakinan tentang akhirat itu menjauhi maksiat. Dia beriman katanya maksiat jalan, itu pakai ibadah asal jadi, tidak yakin itu membawa orang masuk neraka. Kami mendustakan adanya janji akhirat. Yakin lebih Bu, dulu saya waktu kuliah dulu di Masjid Istiqlal dulu, itu pembagian daging korban itu habis subuh pagi, menyembelih dari sore itu sampai malam dulu ke Kerajo siapa ke Kalko bekerja itu. Orang itu dapat daging korban 1 kilo Bu, lalu di Masjid Istiqlal itu 1 kilo dagingnya Bu. Itu dunia dan isinya dijanjikan. Mana pas ada santai Pak? Dia tidak yakin tadi. Makanya ini penyebab orang tuh digiring ke neraka. Tidak salat, tidak peduli dengan sesama, lidahnya tidak dijaga, dan tidak ada tampak bukti keyakinannya dengan akhirat dalam amal ibadah. Ada pertanyaan? Cukup ya. Lebih kurang mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekarang. Terima kasih banyak Ustaz atas ceramahnya. Allah. Allah. Bisa dipi kok yakin Duduk bertelekan mutafadilin berhadap-hadapan. Nah sepanjang hari kita mau tak saling tanya, saling jawab. Dia mengecek, dia menjawab, dia bertanya, dia menjawab, dan begitu terus. Tidak ada bantah-bantahan. Jadi orang suruh guru bebu cuy pin. Mengecek, dia betul. Tapi kalau di dunia kau dibantah ulang sekali itu ciri dunia begitu.
Apa yang kita bicarakan di surga itu? Anil mujrimin, para pendosa. Jadi di surga itu kita mau tahu di mana rakun. Tidak nampak di surga, itu ya. Jadi besok awak di surga itu memperkunjung orang itu. Dan itu boleh. Karena di surga tidak ada lagi dosa. Minum khamar boleh. Bahkan disediakan Allah khamar itu bukan gelas, sungai. Wa anharun min khamar, sungai-sungai khamar. Ada sungai brandy, sungai whisky, sungai vodka, sungai bir, sungai. Dan sungai itu tak ketik kalau Ibu ya. Lebar sungai bir, lebar sungai vodka, itu lebarnya 40 tahun perjalanan. Oh, panjangnya Ibu ya, lebarnya saja 40 tahun perjalanan. Nanti kalau di surga minum khamar Ibu, tidak pamut. Itu surga begitu, mana surga terbatas Ibu. Yang terbatas dunia, surga tidak ada batasan lagi. Tidak ada limit, minum tidak ada limit, makan tidak ada limit, bahagia tidak ada limit. Jadi boleh, tidak ada dosa lagi minum khamar di sana. Nah, mempergunjingkan orang tidak ada dosa lagi. Makanya kata Allah, la yasma'una fiha laghaw wala ta'sima. Di surga tidak ada lagi lawa, tidak ada lagi dosa. Itu surga. Kalau di dunia kok kita bergunjing dosa, neraka itu. Jadi ibu yang hobi bergunjing sabar dulu. Nanti di surga bergunjing tak sabar. Kan bergunjing itu kenikmatan. Tak nikmat bergunjing ibu ya. Nikmat bergunjing ibu. Ada nikmat bergunjing itu mampu dilihat besok. Tapi tunggu dulu besok di surga. Kalau selesai perkara satu nak bergunjing ada. Akan mempergunjingkan para pendosa. Sianu. Kita sebut satu-satu. Ya, sambil duduk berhadapan-hadapan sambil makan minum. Macam itu. Nah. Lalu kata Allah, kalau kalian ingin tahu di mana mereka, bagaimana keadaan mereka, maka datanglah ke neraka, kata Allah. Maka penduduk surga disuruhlah datang ke neraka sama-sama. Disuruh kita datang ke neraka sama-sama. Ya, jadi nanti kita ada studi tur ke neraka. Ada di tur ke neraka. Kenapa kita disuruh ke neraka itu? Bukan hanya melihat keadaan mereka, supaya bertambah rasa nikmat surga. Yo, kalau awak ingin tahu nikmat awak Bapak Ibu, nikmat awak banyak. Perintah Nabi unsur ilaman asfala minka, bakawanlah jurang. Nikmat kita banyak, bakawan jurang miskin kata Nabi. Kok bakawan jurang kayu kasih hati wak sakit nampak awak dapat. Tapi kalau bakawan jurang miskin banyak lagi nampak punya awak. Coba ibu-ibu jangan acuh-acuh masuk ke rumah orang kayu. Jangan. Kalau ibu masuk ke rumah orang kayu, ibu pulang bercakap apa? Bagus itu penyakit ibu kalau masuk ke rumah orang, dia presu rumah orang tu dari ruang tamu sampai ke kamar mandi mencari itu. Ayah dah ada di rumah punya, minta kapak rumah, Pak balik ke Pak balik ke Pak balik ke Pak, dah aku siapa tu dan tagan kau kasih tu siapa. Makanya ibu jangan cocok masuk ke rumah orang kayu kasih hati Pak. Nah masuk ke rumah orang miskin supaya terasa nikmat banyak, supaya terasa banyaknya nikmat surga. Disuruh melihat orang susah di neraka. Itu rahasianya kita disuruh ke neraka supaya nikmat surga itu bertambah rasanya dengan melihat orang yang susah. Nah begitu sampai di neraka terjadi lagi apa dialognya? Penduduk surga bertanya, masalah kakum fi sakar, kenapa kalian masuk neraka ini? Ditanya, kenapa kalian masuk neraka? Ada ampe jawabannya. Satu, qalu lam naku minal musallin. Pertama, seluruh penduduk neraka kompak menjawab. Apa jawabannya? Dulu kami tidak salat. Itu sama, tak ada bedanya itu. Jadi, Bapak Ibu, salat itu ibadah yang membawa semua orang ke neraka. Itu penduduk neraka yang ngomong begitu. Jadi kalau ada orang tidak salat, ya itulah penduduk. Pada orang tak sumayang Pak, itu penduduk neraka yang sedang berjalan di bumi. Padahal penduduk neraka sini ngomong begitu. Dulu kenapa kalian masuk
masuk neraka, kami nggak salat. Kalau kami salat, tidak akan masuk neraka. Maka begini Ibu, perintah salat apa? Aqimus salat. Orang yang salat apa? Muqimus salat. Makanya Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimis salat, muqimas salat. Itu doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, jadikan saya orang yang mendirikan salat. Perintahnya aqimus salat, orangnya muqimus salat. Tapi yang masuk neraka bukan muqimus salat. Lam naku minal musallin, bukan lam naku min muqimis salat. Apa maknanya itu? Walaupun kami salatnya dulu surang-surang, walaupun salat tak berjamaah, walaupun neraka. Itu hebat. Pokoknya salat saja 5 waktu, tak berjamaah, tak. Nah, tentu Bapak-Ibu kalau tidak masuk neraka, tentu kalau kau masuk surga berjamaah, tidak semayang capek, ayatnya inna atena qulullah panjangan. Tapi kau masuk surga, ya besok jadi surga ketek. Ketek itu surganya. Tanya Tuhan, kan kok ketek surga orang kok lawe-lawe? Akhirnya ayatnya inna atena qulullah panjangan, surga lawe lah gitu. Ya kalau tidak lawe surga tentu berjamaah, ayatnya bisa panjang, surganya lama, sujudnya lama. Apa kalau kalau ingin suruh lawi itu gitu. Tapi kalau andai salat saja, walaupun salat itu dalam tanda kutip minimal, tetap tidak masuk neraka. Itu hebatnya salat itu. Asalkan dia mau salat, walaupun minimal ukuran salatnya, tidak akan masuk neraka. Salat, tapi lam naku minal musallin. Itu hebatnya salat itu. Orang yang salat minimal saja tidak akan masuk neraka, apa kita yang salat berjamaah tambah salat sunat, maka Bapak Ibu yang hadir doa tidak mungkin ke neraka, tidak mungkin, mustahil. Kecuali Bapak Ibu sirik, kecuali Bapak Ibu banyak utang, itu bisa jadi. Kecuali Bapak Ibu banyak masalah curang, itu bisa jadi. Sepanjang tidak ada masalah aja manusia, salat Bapak Ibu tidak akan masuk neraka. Itu perlu neraka tetap begitu. Kenapa kalian masuk neraka? Kami tidak satu semayang, tidak salat kami dulu. Ini menjadi bukti Bapak Ibu, salat ini ibadah pokok yang sudah ada sejak Nabi Adam. Bapak Ibu Ustaz, yang masuk neraka bukan hanya umat Nabi Muhammad, semua manusia sejak Nabi Adam yang tidak salat. Salat Ibrahim ayat 37. Nabi Ibrahim itu setelah Ismail lahir di Palestina, dipindahkan ke Ka'bah. Berjalan sebulan Nabi Ibrahim memindahkan anaknya di pinggir Ka'bah, di samping Baitullah. Tanah tandus dan gersang, tak ada orang, tak ada tanaman, tak ada air, tak ada kehidupan. Apa kata Ibrahim? Untuk apa dia tinggalkan anaknya di samping Ka'bah? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, saya tinggalkan anak saya di tanah tandus yang gersang, tak ada orang, tak ada kehidupan. Indah Baitikal Muharram, yang ada hanya rumah Baitullah. Untuk apa? Supaya anak-anak saya, anak cucu saya menjaga salatnya. Itu artinya Nabi Ibrahim salat itu. Itu makanya anaknya nyebindahan ke samping Mas Haji. Maka tidak ada manusia yang paling beruntung hidupnya. Itu manusia yang paling beruntung di muka bumi. Kau dapat lah rumah ada sudi Mas Haji, tidak ada sama beruntung kurang lebih. Nabi Ibrahim sebulan berjalan kaki memindahkan anak di sudi Mas Haji. Baku baru dua baru, ibu bapak kalau di sudi Mas Haji pasti ke Mas Haji semuanya. Hujan labe papa dui pun tinggal melompek saya masih bohong. Tapi kok jauh rumah di Mas Haji ibu, rinai saya dah pikir pengen Mas Haji kita jauh. Kita tanya orang nak pergi ke Mas Haji ibu, bapak nak ke Mas Haji ibu jauh ke sana tu hujan, tak jauh. Kalau di sudi Mas Haji tak rasanya di melompek saya. Tidak ada manusia yang paling beruntung kecuali mereka yang tinggal di sudi Mas Haji. Yang kacau, yang di sudi Mas Haji. Kalau tidak ke Mas Haji, padahal Allah lah memilikinya sebagai manusia paling beruntung tuh. Tidak lo ke Mas Haji. Kalau di sudi Mas Haji tinggal ya. Salat nomor 1. Jadi Nabi Musa salat, itu makanya di Bukit Tursina Nabi Musa bermunajat kepada Allah. Apa kata Allah? Aqimis salah li zikri. Salat Nabi Musa itu. Nabi Syuaib salat, makanya umatnya berkata, "Hei Syuaib, apakah karena engkau salat engkau jadi jujur?" Oh iya, kata Nabi Syuaib.
Nabi Isa juga salat, wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, itu Nabi Isa begitu. Nabi Zakaria salat, makanya Nabi Zakaria diberitahu kapan diberitahu istrinya hamil. Istri Nabi Zakaria itu hamil usia 90 tahun. Usia 90 tahun baru istrinya hamil. Jadi ibu tidak usah khawatir, yang umur 60 itu masih ada kesempatan hamil. Ya, istri Nabi Zakaria itu usia 90 tahun hamil. Kapan bahwa qaimun yusalli fil mihrab, ketika dia sedang berdiri salat di mihrabnya. Salat Nabi Zakaria kalau begitu. Semua umat-umat dulu salat. Tidak ada satupun manusia di muka bumi kecuali mereka dapat perintah salat. Dan salat akan terus sampai hari kiamat sejak bumi dibentangkan Allah. Bila salat berhenti, kiamat pasti terjadi. Bila tidak ada lagi orang yang salat di muka bumi, tidak lagi azan berkumandang, tanda kiamat akan terjadi. Selama azan berkumandang, kiamat belum akan terjadi. La taqumu sa'ah hatta yabqa may yaqulu fil ardi Allah Allah. Kiamat akan ditunda Allah. Kiamat belum akan terjadi selama ada di muka bumi orang yang berteriak nama Allah Allah. Artinya salat Allahu Akbar, selama masih ada orang salat, kiamat sudah ada sejak bumi dibentangkan Allah sampai bumi dihancurkan Allah. Itu kenapa semua manusia ketika ditanya kenapa masuk neraka, dulu kami tidak salat karena ini ibadah pokok. Dua, walau nakunu imul miskin, dulu kami tidak ikut memberi makan orang miskin. Hebat Bapak Ibu ya. Ternyata salat itu tidak menjamin Bapak Ibu. Kalau kepedulian kita tidak ada. Itu hebatnya begini filosofi salat. Apa awal rukun salat? Takbir, Allahu Akbar. Urusan kita dengan Allah, Allahu Akbar. Tapi apa penutup salat? Salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Apa artinya itu? Menebarkan kebaikan kepada orang sekitar kita. Mustahil orang kalau salatnya benar tapi tidak punya sensitif kepada penderitaan orang. Itu kenapa fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun, mereka lalai dari salat, bukan lalai dalam salat. Bukan fi salatihim sahun, an salatihim sahun, lalai dari salat. Kalau lalai dalam salat itu celaka semua kita Bapak Ibu. Untung Allah dah menggunakan fi salatihim sahun. Kalau lalai dalam salat, pada dah bagus lambat sembahyang. Bukan nak cok. Tak kau lagi gaya, tak kau nak ambil. Pada kata Bapak Ibu lupa, nak tagakkan Allah. Tiga itu. Nah. Itu kalau fi salatihim itu masuk neraka tu, lalai nama tu. Pada tak imam lupa baca ayat. Andai fi salatihim sahun, imam tu masuk neraka kok, lalai nama tu. Tapi salat dapat waktu berjamaah, tapi jauh dari salat itu, tak paham dia salat itu. Tak berdampak salat dalam hidupnya. Lu sujud tapi sombong dan hina, itu celaka. Padahal lu sujud, dia menghinakan dirinya dalam salat. Sudah salat sombongnya tak kacau dia tak hina. Dia baca salat sudah kidah, tapi orang tetangga tak belok, di sana bercakap, jo kawasan kampung tak persatuan, tapi salat tu hari. Di mana assalamualaikum itu? Itu yang jauh dari salatnya. Itu kenapa salat yang pertama tidak peduli dengan orang lain, yang kedua lu setali juga itu tidak bisa dipisahkan itu. Bukti orang ibadahnya baik, sosialnya baik. Coba puasa menahan haus lapar kan? Bakal menahan haus lapar, rasakan orang miskin, tak tu. Kau orang itu ujungnya ibadah tu. Haji, apa rukun haji yang paling pertama? Ihram. Apa itu ihram? Ihram itu bukan pakai pakaian putih. Ihram itu menghormati, dari kata haram, hormat, ihram, muhrim, hormat, sama dari kata sama itu. Ihram itu artinya menghormati. Hormat itu bahasa Arab tu. Hormat bahasa Arab tu haram. Ihram itu menghormati orang. Ibu kalau sudah pakai ihram, udah niat ihram, apa larangannya? Tidak boleh berdebat, tidak boleh bertengkar, tidak boleh mencela, tidak boleh mencaci, tidak begitu?
Batangka berdebat tak boleh, apalagi membunuh. Tu ihram. Nyolah haji dan umrah, tapi jurang acurnya batangka. Itu yang haji yang ditolak, itu umrah yang ditolak. Kenapa? Ihramnya di situ saja di tanah sucinya, pulang ke tanah air tak ada ihramnya. Ihram itu menghormati. Sebab orang kalau hajinya mabrur, apa tanda orang hajinya mabrur? Kata Allah, lan tanadul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Orang kalau sudah sampai ke level mabrur, dia akan memberikan apa yang paling dia cintai kepada orang lain. Nah, hebat dong. Yang paling dia cintai yang diberikannya pada orang, bukan tak kata zuhdinya. Bapak-bapak kalau kadang bingung kan sudah banyak makanan di rumah kan, dia tak bisa makan, kalau basi gitu. Itu tidak mabrur. Yang mabrur yang ketujuh lagi kurang itu mabrur. Apa punya dua, cik kijang lama, cik kijang dinova baru. Tagak generasi dua tu, kijang dinova baru, cik kijang lama, cik bisa kijang motor ibu cik. Ayam mak di pinjaman. Ayam mabrur tu yang dinova apa? Yang kijang di lama tiga. Tidak murah mabrur tu beru. Kalau mabrur tu tak jubahnya loh, tak sorbannya loh, perilaku yang dibentuk dengan ibadah haji tadi. Semua ibadah begini. Kalau ibadah tak berdampak pada diri kita, pada perilaku kita, itu ibadah yang tak menghasilkan apa-apa, neraka. Ya Bapak Ibu kira selesai dengan sujud-sujud tidak apa. Sujud kita pun berbuah dalam hidup kita. Apa buah sujud? Sifat tawadunya muncul, sombongnya hilang. Itu buah. Bapak Ibu assalamualaikum. Apa buah assalamualaikum itu? Peduli ke orang kita, wacani orang susah. Ada orang susah capek ditolong urut dan tangannya. Itu yang masuk neraka tadi. Kenapa kalian masuk neraka? Kami tidak ikut peduli dengan orang miskin. Tak hebat dong? Hebat Pak Ibu. Nah yang ketiga, wa kunna nakhudhu ma'al fa'idin. Dulu kami tidak bisa menjaga mulut mengicip karena matinya saya. Ibu banyak dong. Ibu kalau nak perlu mengicip antuk. Jangan sembarang mengicip jo. Kikian kecil itu mengango orangnya. Iku la kadua lalu dipikir kecil dengan luar. Banyak kecil kadua itu tidak pikir lah. Ini satu kecil apa dicatat dulu. Wa ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jangankan satu kata, setengah kata pun dicatat. Nanti baca hisab. Makanya perintah Nabi, kalau engkau beriman dengan Allah dan hari yang akhir, dulu orang jomului, kini tak jomului, orang modal itu ujung jari. Wah. Bapak Ibu tahan-tahan ujung jari itu, dan kadang dosa ujung jari penerus lidah. Tak boleh itu, lidah bisa hilang sebentar. Bisa lupa orang sebentar itu, ke ujung jari Pak. Menyebar ke seluruh dunia, dipacu orang atau simpanannya, bisa di screenshot orang. Dan itu, waktu ujung jari itu dosa pada kata, kini hati-hati. Yang tak urusan awak, jangan komentar jo. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, apa tanda Islam orang itu baik? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda Islam orang itu baik, dia tidak akan berkomentar yang bukan urusannya. Yang tak urusan kita, tak usah. Kalau orang itu komentar, kadang apa banyak orang kepo, ingin tahu urusan orang. Dia kepo, maka ada acara di TV namanya Nikita Kepo, tak begitu? Itu dia banyak orang kepo tu. Mau tahu tu tak boleh, tak urusan kita tak perlu. Ada satu cerita Bapak Ibu. Jadi bapak kok dapat suami Masya Allah perangainya Ibu. Yobana tak tanggung guru laku rumahnya Ibu. Sekian lama akhirnya tak mampu dia bertahan, bercerai lah Bapak Ibu. Bercerai. Setelah bercerai dari istrinya ini, kawan di kantornya bertanya, Pak, Bapak baca ya Pak? Ya begitu Pak, memang tak bisa dipertahankan. Bapak perangai rumah Pak tuh, waktu apa menceraikannya. Apa kata Bapak tadi? Dulu, waktu dia masih istri saya, dia sudah orang lain, bukan istri saya. Apa pentingnya saya membicarakan dia kepada orang lain?
Kau ibu kau pacarai gapak dok tanggung mungkin kau sebulan nampak sih macam itu. Betul tidak? Dulu istri saya dia tidak pernah saya bicarakan. Sekarang dia orang lain, apa urusan saya membicarakan dia? Itu tanda Islamnya orang baik. Tanda Islam orang itu baik, dia tidak berkomentar, dia tidak urusan dia. Karena yang masuk neraka itu perkara mulut. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, apa yang paling banyak membawa orang masuk neraka? Kata Nabi dua, al-far wal farad, mulut dan kemaluan. Dua yang paling banyak membawa orang masuk neraka kok. Kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al atas. Betapa banyaknya orang puasa hasilnya haus dan lapar saja. Kenapa? Mulutnya tidak imsak. Makanya kata Nabi, kalau engkau puasa Ramadan, iza syatama ahadukum, engkau dicaci maki orang. Ibu serang puasa, apa serang puasa kan? Datang orang mencaci maki, jawaban tidak tanggung kecilnya. Tidak suruh ditik kecil orang. Apa perintah Nabi kepada kita? Kulli nafsik, katakan pada dirimu, inni shaim, ambo puasa. Kasih mengecek ambo puasa tu, kawak. Tak kena mengecek mencaci maki tu. Jadi banyak cerita apa dan puasa mabi puasa ni berbuat mabi tu. Mengecek itu dia jadi banyak cerita apa ada dan puasa apa. Kau baca puasa ni berbuat itu pun lagi mulai mencaci. Itu yang bisa lidah ditahan. Tu makanya Maryam ketika dicaci maki orang sekampung menggendong anak kau nak ayahnya. Dicaci maki orang perempuan jalan, perempuan lancur, macam-macam kan? Apa kata Maryam? Di surat Maryam ayat 26, Inni nazartu lirrahmani sauman lan falan ukallimal yauma insiyan. Saya berpuasa dan saya akan menahan diri berbicara. Tuh, puasa. Menahan diri bicara. Aku ibu pergi belanja bulan puasa, kau capek pulang. Kau belanja 5 minit, motor 2 jam dengan kau. Kau banyak cerita ibu, kau kian kamari, kau habis, bukan hanya habis pahala puasa, dosa neraka. Apa kata kau duduk neraka ada? Dulu kami tidak menjaga lidah. Kau hati-hati jadi lidah kau termasuk ujung jari kau. Yang terakhir, waktu nanuka zibu biyaumitin, kami dulu tidak percaya adanya hari pembalasan. Tidak percaya itu bukan hanya tidak beriman. Orang yang percaya tapi tidak ada nampak kepercayaan itu dalam sikapnya. Jadi, ibu apa gitu, bu, pak, adulah di situ di sama tu, apa kalau situ, apa kalau percaya pasti menghindar, ya nak? Itu tak ada percaya. Tapi kalau lalu dia pak ke situ pasti tidak percaya namun. Apa ada kita ikut neraka, ikut dosa, itu takutnya ke situ, percaya namun. Lah dia tahu kalau kalian begini surga, ini pahala, hendaknya bakal jodoh, tak percaya namun. Orang tak pergi subuh berjamaah ini, kok tak beriman, tak percaya. Kenapa? Allah sudah sayang para malaikat yang subuh berjamaah diselamatkan di sirat, yang subuh berjamaah dapat pahala segini, yang sholat sunat sebelum fajar di waktu fajar dapat pahala lebih baik daripada tak tanggung banyaknya janji Allah. Tidak dibawa ya, tidak percaya namun. Tidak percaya namun. Nah, itu yang akan menggolong ke neraka. Dia bersyahadat mengaku Allah Tuhannya, Muhammad Nabinya, cuma dia tidak mengikuti apa yang dijanjikan Allah, tidak percaya namanya itu. Jadi Bapak Ibu, keyakinan orang tentang akhirat itu nampak dari amal dia. Makanya Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu datang subuh-subuh begini? Sejak lalu tadi sudah buku, sudah sahur lagi benar. Bapak kemari Bapak Ibu, Bapak Ibu yakin ada janji yang baik di sini. Yang tak yakin. Ginilah, apa janji Nabi? Siapa yang salat sunat 2 rakaat saja dikasih lebih dari dunia dan isinya. Tak beritahu. Sekarang begini, kalau Pak Gubernur bagi pengumuman untuk wali kota, siapa yang salat sunat 2 rakaat setelah azan subuh di masjid mendapat Innova 1 unit, tagat Innova banyak di rumah. Aku yakin lalu di Mas Haji orang.
1000% yakin yang dulu lalu di masjid satunya. Itu nampak tu ha. Bakok bak segiru orang kamari yakin lalu pahala tu nampak Imam Fajir yakin kan? Ikut Nabi dari dunia dan isinya, tangga tak ada kamari orang, dia tidak yakin. Kau yakin pasti bakal ajar kamari. Jadi keyakinan tentang akhirat itu menjauhi maksiat. Dia beriman katanya maksiat jalan, itu pakai ibadah asal jadi, tidak yakin itu membawa orang masuk neraka. Kami mendustakan adanya janji akhirat. Yakin Ibu? Dulu saya waktu kuliah dulu di Masjid Istiqlal itu pembagian daging korban itu habis subuh pagi, menyembelih dari sore itu sampai malam untuk kerajo siapapun tukar pekerja itu. Orang itu dapat daging korban 1 kilo lalu di Masjid Istiqlal itu 1 kilo lagi yang itu dunia dan isinya dijanjikan. Malah pas ada santai Pak, dia tidak yakin tadi. Makanya ini penyebab orang tuh digiring ke neraka. Tidak salat, tidak peduli dengan sesama, lidahnya tidak dijaga, dan tidak ada tampak bukti keyakinannya dengan akhirat dalam amal ibadah. Ada pertanyaan, Pak Ibu? Cukup ya, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekarang. Terima kasih banyak Ustaz atas ceramahnya. Allah. Allah. Bisa tipi kau yakin Allah. 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 Masuk TV. Malah kau bisa masuk TV apa? Allah. Itu pahala orang haluk Pak. Allah. Dan lalu Allah. Oh,